Selamat datang kembali di materi fisika komputasi. Masih menggunakan metode finite difference. Kali ini kita akan membahas tahap yang kedua setelah proses diskritisasi. Sekarang kita akan melihat bagaimana sih gambaran untuk mengkonversi persamaan diferensial menjadi eh, menggunakan pendekatan finite difference ini. Untuk di contoh yang kali ini, kita akan sederhanakan untuk kasus yang satu dimensi saja. Dan ini hanya sebagai ilustrasi saja kuncinya. Jadi sebelumnya kita review lagi. Jadi tahapan dalam metode finite difference ini ada tiga, yaitu yang pertama proses diskritisasi, yang kedua itu mengganti turunan menggunakan finite difference, dan yang ketiga itu memformulasikan algoritma rekursif atau pengulangan sehingga kita mendapatkan hasil yang kita inginkan. Sebelumnya untuk diskritisasi domain ruang atau waktu sudah dibahas. Sekarang kita masuk ke bahasan mengganti turunan menggunakan finite difference. Ada dua tahap lagi dalam proses ini, yaitu bagaimana kita mengubah turunannya menggunakan turunan numerik, dan nanti di video selanjutnya itu akan membahas tentang bagaimana perlakuan syarat batas, karena sistem yang kita anggap itu tidak bisa bersifat tak hingga, jadi kita harus membatasi pada daerah-daerah tertentu itu nanti sifatnya seperti apa. Nah, kita mulai dulu dari contoh solusi persamaan diferensial 1D. Jadi kita ambil lagi contohnya untuk yang sebagai contoh kita memiliki material satu dimensi dengan panjang L dan koordinatnya itu dari x0 dan sampai ke xn. Seperti itu. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana proses perubahannya, dilihat dari stensilnya, eh, nilai sebelumnya dan nilai sekarang itu nanti pengaruhnya itu seperti apa. Untuk persamaan diferensialnya kita gunakan persamaan diferensial yang sederhana, yaitu dy per dx sama dengan y. Nah, untuk mengubah menggunakan metode finite difference ini, kita gunakan kasus untuk yang pertama, yaitu menggunakan forward difference dulu. Karena untuk turunan itu kan kita memiliki metode forward difference, backward difference, dan central difference. Nanti kita akan bahas satu-satu bagaimana perbedaan di antara semuanya itu. Tapi ini hanya secara matematiknya saja, belum secara hasilnya. Ini hanya sebagai ilustrasi saja untuk menggambarkan bagaimana kita mengkonversi persamaan diferensial menjadi persamaan fungsi yang nanti bisa dipecahkan. Nah, karena di sini kita memiliki satu buah turunan, yaitu dy per dx, ini kita bisa ubah dengan menggunakan pendekatan forward difference yang seperti ini. Jadi nanti y-nya itu berubah menjadi f di sini supaya memudahkan menjadi sebuah fungsi, karena forward difference berarti ada step yang ke depan, itu plus hx dikurangi data pada posisi yang saat ini dibagi hx, dan nanti nilai ini sama dengan di sini y ini akan menjadi fx seperti itu. Nah, dengan mengatur ulang ya semua variabelnya, nanti kita bisa dapatkan ya ini dipindahkan ke sini hx, dan nanti kita akan dapatkan yang ini. Lalu kita pisahkan fungsi dengan variabel yang sama, yaitu yang x dengan yang x, dan x plus h dengan x plus h. Tapi karena x plus h hanya satu, jadi dia hanya sendiri di sini. Lalu yang kita butuhkan adalah fx-nya, sehingga nanti ini h ini bisa pindah ke bawah menjadi sama dengan fx plus h dibagi hx plus 1. Karena di sini ada 1 untuk yang ini. Seperti itu. Nah, ini adalah solusi pendekatan finite difference dengan pendekatan forward. Seperti itu. Nah, nanti kalau di stensilnya, itu gambarannya adalah bahwa nilai yang sekarang itu dipengaruhi oleh, ini misalkan sekarang, ini
sebelumnya. Jadi nilai yang sekarang ini, yang hijau, semua yang lingkaran hijau, itu dipengaruhi oleh nilai sebelumnya dengan data plus HX. Jadi datanya itu, nilai yang sekarang di sini, itu tidak dipengaruhi oleh langsung dari nilai sebelumnya yang di sini. Tidak seperti itu. Tapi dipengaruhi oleh nilai setelahnya, yaitu dengan ini delta HX. Semua datanya seperti itu. Data kedua ini juga dipengaruhi oleh data di depannya, tapi data sebelum di depannya, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi stensil ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana sih pengaruh updating data dari waktu ke waktu, atau dari dalam proses bisa relaksasi atau proses peluruhan atau apapun itu. Jadi karena kita akan update dari waktu ke waktu, ini akan terus berulang mengupdate sehingga kita bisa mendapatkan data yang optimum gitu, dengan nilai yang ya biasanya disebut dengan paling relax. Nah, ini contohnya, misalkan kita ubah menjadi Y saja untuk menyamakan dengan variabel yang ada di sini. Jadi Y1 yang sekarang, itu merah itu sekarang maksudnya, itu adalah Y2. Ini karena ini Y1, Y2, Y3, dan seterusnya. Ini sampai Y, ini 4, 5, 6, 7. Seperti itu. Jadi Y yang sekarang itu dipengaruhi oleh Y yang sebelumnya, tapi yang kedua, dibagi HX plus 1. Untuk Y kedua yang sekarang, itu adalah dipengaruhi oleh Y ketiga yang sebelumnya. Dan Y ke N-1 itu dipengaruhi oleh YN-nya. Ini bisa kita tuliskan YN saja, dan di sini bisa jadi N plus 1. Jadi ini bisa di set sesuai dengan kebiasaan kita. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba untuk yang kedua, yaitu untuk yang backward difference. Ini prinsipnya sama. Kita ubah dulu turunan pertamanya ini menggunakan backward difference yang di sini. Karena backward berarti dia minus HX. Seperti itu, sama dengan Fx. Nah, nanti kita rearrange lagi. H-nya dipindahkan lagi ke sana, sehingga kita dapatkan H-nya di sini. Nah, sekarang yang membedakan itu adalah nilainya yang asalnya positif, sekarang jadi negatif. Untuk backward difference ini sama. Bentuk persamaannya hampir sama, hanya bedanya di sini. Nah, di sini kalau kita lihat stensilnya, stensil perubahan dari nilai sebelumnya sampai ke nilai sekarang, itu bahwa nilai yang sekarang itu dipengaruhi oleh nilai yang sebelumnya, tapi yang di belakangnya, karena minus HX. Jadi nilai yang sekarang itu dipengaruhinya oleh nilai sebelumnya. Yang membedakan di sana, karena backward sifatnya. Jadi semuanya nanti akan dipengaruhi oleh nilai di belakangnya. Nah, jadi kalau kita masukkan dalam variabel matematiknya, yaitu Y2 yang sekarang, misalkan ini 2, itu adalah Y1 yang sebelumnya, Y1, Y2. Ya, gitu. Kalau untuk yang Y3 itu dari Y2, jadi Y3 dipengaruhi oleh Y2. Seperti itu, dan seterusnya sampai N, ininya N-1. Karena sebelumnya. Seperti itu. Nah, untuk central difference, yang sudah kita bahas bahwa central difference itu menggunakan data di depan dan di belakang. Ini di depan plus HX, dan minus HX itu di belakangnya. Jadi kita menggunakan dua buah step. Jadi kalau yang sebelumnya itu kita hanya HX-nya saja,
Tapi sekarang kalau di central difference itu 2hx. Karena kita menggunakan data yang di belakang dan yang di depan. Sedangkan untuk yang data yang diamatinya itu tidak digunakan. Seperti itu. Nah, kita rearrange lagi. Ini sama dengan fx. Ya, tapi ini bisa dilakukan. Jadi nanti pengaruhnya itu adalah bahwa data yang sekarang, misalkan ini 2, data kedua, itu dipengaruhi oleh data ke-1 dan ke-3. Sedangkan data keduanya tidak mempengaruhi nilai yang sekarang. Dan seterusnya itu dilakukan dengan cara yang sama. Ini untuk gambaran matematiknya. Yang kedua itu dipengaruhi oleh yang 3 dikurangi yang 1. 2 itu dipengaruhi oleh yang 3 dikurangi yang 1. Dan seterusnya. Sama dengan cara sebelumnya. 3 dipengaruhi oleh 4 dan 2. Sampai akhirnya data ke n-1 itu dipengaruhi oleh yang ke n dan n-2. Seperti itu. Nah, ini salah satu bentuk stensil untuk jika kita menggunakan pendekatan forward ke depan, atau backward ke belakang, atau central ke depan dan ke belakang. Seperti itu. Nah, tapi kita masih memiliki masalah karena ada sebuah data, misalkan yang di ujung, untuk pendekatan forward, dia forwardnya tidak ada di sini. Di sini tidak ada data. Jadi bagaimana perlakuan ini supaya kita tetap memiliki data. Gitu. Nah, untuk yang backward, masalahnya adalah data pertamanya ini tidak akan terisi karena dia tidak punya data ke belakangnya. Dan ini nanti menjadi tanda tanya bagaimana sih cara mengisi data yang di belakangnya. Dan untuk yang sentral, ini dua-duanya. Data pertama dan data akhir ini nanti tidak tahu dapatnya dari mana karena tidak ada dari depannya kalau di ujung itu, dan tidak ada yang di belakangnya untuk yang ujung sebelah kiri. Nah, di sini kita membutuhkan suatu yang disebut dengan syarat batas atau boundary condition untuk memperlakukan kira-kira di ujung atau di batasan-batasan tertentu itu nanti seperti apa sifatnya. Dan itu nanti akan dibahas di video selanjutnya. Jadi untuk yang sekarang cukup sekian. Terima kasih.